بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah. Terima kasih Qori kita, Raisa Abdi Perdana. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan ini tema sangat luar biasa ya, jangan dilewatkan. Karena kita akan membahas tentang terlanjur hidup dengan riba. Gimana solusinya? Langsung aja kan kita sikapi guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Abdurrahman Jailani. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hayyil qayyumil mudabbir li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga, sahabat dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, tema kita menarik untuk kita kaji karena berkaitan dengan satu sikap yang memang saat akhir-akhir ini sedang populer di tengah-tengah masyarakat. Padahal sama kita tahu bahwa sikap tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi fakta berbicara, sikap itu menjamur. Apa gerangan? Tidak lain dan tidak bukan adalah melakukan aktivitas riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya tadi sudah dibacakan. Salah satu ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala jelas menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan daripada harta riba. Ujung ayatnya ad'afan mudha'afah, yaitu yang berlipat lagi dilipatkan. Makna riba
bisa kita katakan aziyadah, tambahan. Nah, tambahan inilah ibu-ibu sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang menjadikan harta tersebut riba. Karena tambahan tadi bukan masuk dalam kategori hak yang seharusnya diambil. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Fenomena yang ada di tengah-tengah kita, kebanyakan orang-orang melakukan daripada riba, alasannya cuma satu. Apa kira-kira Bu? Yaitu tekanan ekonomi. Betul nggak? Pusing, cari jalan keluar, bagaimana caranya. Atau ada juga satu sisi lain yang ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi maunya instan, akhirnya minjem. Tapi dia nggak sadar, atau bahkan mungkin dia sadar, tetapi dia nggak peduli bahwa apa yang dilakukannya adalah satu perbuatan riba. Nah, manakala kemudian pada akhirnya sudah dijalanin, lalu dia dapetin akibat daripada perlakuan atau sikap riba tadi, barulah banyak di tengah-tengah orang yang sadar akan bahaya daripada riba. Bu, Assalamualaikum, masih hidup? Alhamdulillah. Riba ini dalam kacamata Islam bukan perkara sepele loh. Tapi perkara yang betul-betul harus diperhatikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa ketika kita melakukan riba, dosanya itu bagi laki-laki sama seperti menzinahi daripada ibunya sendiri. Sedangkan bagi perempuan sama, dia telah menzinahi ayah kandungnya sendiri. Assalamualaikum. Bayangin tuh, Ustadz mau tanya, jawab yang kompak. Kira-kira keras enggak tuh? Assalamualaikum. Ini kelamaan nih, udah kecapean nih. Muka-muka letih dan lesuh gitu ya. Cuman lagi mikir dia. Ini kan satu hal yang memang oleh agama kita betul-betul seharusnya diperhatikan oleh mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dosanya disamain sama zina, bahkan lebih hebat dari zina. Kalau zina mati bang sama orang lain, ini dosa riba, zina, tapi sama orang tua sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, lalu bagaimana sekarang caranya ketika saya ini udah terlanjur Ustadz? Pertama, kalau misalkan memang kita sudah terlanjur masuk dalam wilayah riba, lalu kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kencengin tuh kalau orang Betawi bilang tobatnya. Niatnya juga mesti kuat. Artinya benar-benar harus mencari cara yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan udah terjerat riba, terus kemudian masuk lagi ke kandang riba yang lain. Maksudnya bagaimana Ustadz? Ustadz, saya udah ditagih nih. Ada kan yang ngomong begitu Bang Ali? Kepepet saya Ustadz, saya pinjam ke sono kemari kagak dikasih, sama tetangga boro-boro belaga budek gitu kan. Mau minjem duit kagak dikasih, sama saudara juga kagak peduli. Akhirnya saya pinjam lagi Ustadz, sama siapa? Ame rentenir, gali lobang tutup lobang. Itu namanya bukan tobat. Caranya bagaimana para pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakin dong kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan. Enggak mungkin kagak ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala selama kita sabar. Sejauh mana tingkat ketaatan kita, kedekatan kita kepada Allah dalam meminta proses bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian situasi yang ada di tengah-tengah kita karena baru berusaha 1 sampai 2 kali, minjem sono sini kagak dapat, lalu melegitimasi apa yang kemudian kita lakukan, udah nggak ada jalan lain yang diberikan sama Allah, akhirnya minjem lagi. Dan minjemnya ke tempat siapa? Ke tempat orang-orang juga rentenir. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Nah, yakinin dulu, mantepin hati. Ya Allah, saya mau bayar nih utang, saya mau keluar dari riba, saya tobat ya Allah, tolong kasih saya jalan. Kan Allah yang udah janji, kalau misalkan kita benar, kalau misalkan kita betul-betul ingin taat kepada Allah dengan jalan takwa, orang yang bertakwa udah dijanji nama Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang enggak disangka-sangka. Bukan malah kemudian mencari jalan yang tidak dirodai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Makanya saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang ada orang juga bilang begini, Pak Ustadz, sebab saya ini kalau minjem ke sono kemari kayak tadi itu, sama saudara, sama yang namanya tetangga, pada pelit Pak Ustadz. Fenomena yang ada di tengah-tengah kita juga mengenai persoalan ini harus diluruskan dua belah pihak. Yang pertama, orang Islam seyogianya harus memperhatikan daripada saudaranya yang lain. Artinya jangan pelit-pelit kalau ada saudara yang memang butuh, pinjemin. Tulis hitam di atas putih. Betul apa betul? Sebagai bukti kalau misalkan nanti ada apa-apa, bisa kemudian diselesaikan dengan baik. Jangan pas lagi melas doang orang datang, terus kemudian kita kasihan udah main pinjamin aja, giliran dia susah bayarnya marah-marah. Betul apa betul? Banyak gak orang yang model kayak begitu? Apa jangan pelakunya? Hah? Tapi di satu sisi lain ada juga Bang Ali, orang yang minjem tapi nggak jujur. Assalamualaikum. Ini kan yang jadi perkara masalah. Kenapa ketika kita minjem lagi sama saudara, sama tetangga, terus kemudian tetangga males. Ngapa? Lu mah cakepnya kalau pas minjem doang. Giliran ditagi entar sok. Dikerasin dikit galakan dia pakai banting-banting meja. Entar juga gue bayar. Wah ilaha illallah. Ada yang begitu ada? Assalamualaikum. Ada yang begitu ada? Di sini ada. Ini kan akhirnya menjadi apa? Cikal bakal. Fenomena yang tadi di awal itu akhirnya para pemirsa terjadi. Orang nggak mau kemudian minjemin lagi. Betul apa enggak? Makanya Bu, Pak, kalau kita yang namanya hidup jadi orang itu juga, apa adanya. Jangan ada apenya. Punya teman ibarat kata kelas atas lebih dari dia. Pengen nyamain padahal kesanggupan kagak. Akhirnya karena gaya yang di Uber, duit kagak ngegablek, orang Betawi bilang, maksa-maksa minjem. Tuh. Lagi Ustaz tanya, banyak yang kayak begitu modelnya? Banyak apa kagak? Duitnya mah kagak punya, tapi gayanya gede, akhirnya maksain minjem. Jadi orang Islam tuh nggak begitu, apa adanya dah. Bahkan kalaupun kita kagak minjem bahasanya sama orang lain nih, kalau kita mau beli benda, mau beli banda, tuh kalau orang Jakarta ngomong nih Bu, jangan dipaksain. Lebih baik beli cash tapi nggak punya utang, nggak diuber-uber, pakai aja yang ada. Ini kan kalau kita sekarang Bang Ali modelnya nih, kalau urusan buat gaya tuh dalilnya banyak. Tapi ini kan kebutuhan, terus bagaimana dong Ustadz? Tapi giliran disuruh haji, nyetor geogah. Bener apa bener? Disuruh umroh, alasannya 1 juta. Ada aja yang dikemukakan. Tapi giliran yang namanya ngeredit mobil, ngeredit motor, banyak yang begitu. Giliran urusan begitu sanggup, tapi urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kagak. Jadi yang salah siapa? Kita nih sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketenangan bukan apa yang pada kita punya, tapi ketenangan di dalam menjalani kehidupan tentang apa yang kita mampu. Assalamualaikum. Paham apa paham? Ngerti apa ngerti? Jadi itu hati lega. Nggak usah nurutin, yang lain tetangga udah punya mobilnya aja cakep, gue mobilnya aja begini-begini melulu nih gue nih. Ganti mobil supaya yang namanya gue makin keren sama derajatnya sama dia. Nggak usah pusing.
Biarin Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rezeki seperti ini. Insya Allah kalau bertambah rezeki baru kita kemudian beli apa yang kita mampu. Insya Allah. Silakan Bang Ali. Baik, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abdul Rahman Jailani. Dan sesaat lagi kita akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga, membuat Allah sayang pada kita, yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Yusuf Yasin. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum jemaah Cahaya Hati Indonesia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua khalifah mendapati julukan Khulafaur Rasyidin kecuali kepada 4 sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kekhalifahan Rasyidin ini muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah. Semasa kepemimpinan mereka, keempat Khulafaur Rasyidin itu berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar Jazirah Arab dan mampu menyelesaikan berbagai tantangan. Berikut adalah informasi yang telah tim Cahaya Hati Indonesia rangkum tentang 4 sifat Khulafaur Rasyidin. Khalifah pertama pada tahun 11 hingga 13 Hijriah yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Sejak kecil beliau terkenal dengan sifat yang lemah lembut, jujur dan sabar. Sehingga di saat usianya menginjak remaja, Abu Bakar telah bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dijuluki As-Siddiq karena sangat mempercayai dan membenarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Salah satunya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Dalam masa kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar akan memerangi orang yang mengaku sebagai nabi dan orang menolak membayar zakat. Khalifah kedua pada tahun 13 hingga 23 Hijriah yakni Umar bin Khattab. Usia Umar lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil beliau sudah terkenal dengan sifat pemberani dan cerdas. Beliau tidak pernah takut menyatakan kebenaran di hadapan siapapun. Sebelum memeluk agama Islam, beliau sangat menentang Islam. Namun ketika setelah memeluk agama Islam, beliau sangat berani menghadapi musuh-musuh Islam. Terkenallah beliau sebagai singa padang pasir yang amat disegani. Karena kepribadiannya yang tegas dan sangat kuat dalam memperjuangkan kebenaran, masyarakat memberinya gelar Al-Faruq, yakni dengan tegas membedakan mana yang benar dan salah. Khalifah ketiga yaitu pada tahun 24 hingga 36 Hijriah yaitu Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya raya dan seorang penulis wahyu yang terkenal. Usianya 5 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Khalifah Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan berbudi pekerti yang terpuji. Khalifah Utsman banyak melakukan amal kebaikan sehingga ia mendapat gelar Ghaniyun Syakir, yakni seorang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ia sebagai orang yang kaya raya, namun beliau tak segan-segan untuk ikut berperang dan tidak pernah menjaga jarak dengan masyarakat kelas bawah. Oleh karena itu, ia diberi julukan Zun Nurain, artinya yang memiliki 2 cahaya. Khalifah keempat pada tahun 36 hingga 41 Hijriah yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau dilahirkan di kota Makkah pada tanggal 12 Rajab, tahun ke-30 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena keberaniannya yang sangat luar biasa, sahabat Ali mendapatkan gelar Singa Allah dan Karamallahu Wajhahu, yaitu tidak pernah sujud kepada berhala, jadi Allah memuliakan wajahnya dan memeliharanya agar senantiasa menghadap Allah semata. Itu dia informasi yang telah tim Cahaya Hati Indonesia rangkum mengenai 4 sifat Khulafaur Rasyidin. Semoga pemirsa jamaah Cahaya Hati Indonesia senantiasa menteladani sifat-sifat terpuji yang dimiliki Khulafaur Rasyidin. Amin ya Rabbal Alamin.